Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan menurut manusia, mereka berbeda-beda pandangan tentang kebahagiaan. Ada yang mengatakan bahagia itu dengan memiliki anak. Bahagia itu dengan memiliki rumah mewah, kendaraan yang mewah. Bahagia itu dengan memiliki harta kekayaan yang tidak habis, 7 turunan. Tapi ketahuilah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang namanya kebahagiaan letaknya adalah di dalam hati, bukan pada benda-benda yang sifatnya materi, bukan hal-hal yang kita cintai dari dunia ini, tapi kebahagiaan yang hakiki tempatnya adalah di dalam hati, yaitu dengan beriman kepada Allah, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, dengan berakhlak, dengan beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan juga berakhlak dengan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan wanita dan dia beriman, maka akan kami berikan penghidupan yang baik, penghidupan yang bahagia. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang membahagiakan adalah kehidupan yang dihiasi dengan iman dan amal soleh. Iman, keyakinan di dalam hati kita, kemudian diwujudkan dengan amal soleh, itulah hakikat kebahagiaan. Maka yang mencari kebahagiaan dengan materi-materi dunia, dia hanya mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya fana, sementara. Yang abadi adalah apa yang Allah tanamkan dalam hati kita berupa iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Tema kita di pagi hari ini adalah bahagiakan aku dengan akhlakmu. Tema ini bisa dibawa pada 2 hal. Hal yang pertama, di dalam hubungan suami istri. Bahagiakan aku, ini siapa? Istri, dengan akhlakmu. Mu berarti siapa? Suami. Atau dibalik, bahagiakan aku suami dengan akhlakmu istri. Hal yang kedua, tema ini bisa dibawa selain hubungan suami istri yang sifatnya umum, dengan sesama teman, dengan tetangga, dengan kaum muslimin pada umumnya. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Akhlak adalah barometer kebaikan seseorang. Akhlak adalah gambaran agama dan imannya seseorang, itu dilihat dari akhlaknya. Karena agama, iman seseorang dilihat dari akhlaknya, hal ini akan mencerminkan agama kita. Semakin kuat agama seseorang, maka akan semakin bagus akhlaknya. Sebaliknya, bila agama kita lemah, iman kita lemah, indikator akhlak kita juga ikut lemah. Karena barometer akhlak. Akhlak adalah misi, tujuan besar Nabi kita SAW diutus ke dunia. Rasulullah SAW beliau bersabda, aku itu diutus hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Maka agama ini seluruhnya akhlak. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah seluruhnya akhlak. Termasuk kesalahan para hadirin kalau kita berbicara akhlak hanya hubungan manusia dengan manusia.
Padahal akhlak itu sangat luas. Akhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Akhlak kepada Nabi, mengikuti sunnahnya dan tidak mengada-ngada perkara baru dalam agama. Itu juga akhlak. Karena pentingnya akhlak ini, Nabi mengatakan bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik akhlak kepada istrinya. Dengan akhlak kita akan mulia. Para ulama dulu, mereka sebelum belajar ilmu agama, mereka pelajari akhlak terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, beliau mengatakan, kami lebih butuh terhadap banyaknya adab daripada banyaknya riwayat, banyaknya ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan akhlak, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, sehingga antara ilmu dan amal sinkron. Sampai-sampai para ibu, para ulama itu kalau mau menghafal hadis, mereka mengamalkan isi hadisnya. Kami dahulu memohon pertolongan untuk bisa hafal hadis dengan cara mengamalkannya. Akhlak, dengan adab kamu akan paham ilmu. Karena itu saudara-saudariku, jangan meremehkan perkara akhlak, perkara adab. Bahagiakan aku dengan akhlakmu. Kita tinjau yang pertama, pembahasan ini dari dua sisi tinjauan. Tinjauan pertama yaitu antara hubungan suami dan istri. Bahagiakan aku dengan akhlak. Saudara-saudariku, apabila kita ingin bahagia dengan akhlak suami, atau suami ingin bahagia dengan akhlak istri, maka harus suami dan istri saling memberikan kebahagiaan. Artinya, istri yang mendambakan suami yang punya akhlak baik, dia pun harus berakhlak kepada suaminya. Suami yang ingin mendapatkan akhlak baik dari istrinya, dia pun baik kepada istri. Jadi harus ada saling memberi, saling mengisi, bukan cuma sepihak. Suami jangan ego. Dia pengen dilayani istrinya, dia pengen istrinya kalau ngomong lembut, memuliakan suami, menghormati suami, tapi si suami tidak sadar diri bahwa dia pun harus berlaku lembut kepada istri. Maka jangan satu pihak kita meminta, tapi di pihak yang lain kita tidak bisa memberikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita membahagiakan para istri, para suami diperintahkan untuk membahagiakan para istri. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, dan pergaulilah para wanita, maksudnya istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayat ini jelas-jelas memerintahkan para suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ayat ini, baguskanlah ucapan kalian kepada para istri, baguskan pula perbuatan dan penampilanmu, sebagaimana hal itu wajib juga bagi
panggilan sayang, panggilan yang lemah lembut. Nabi Muhammad memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan Ya Humairah, wahai wanita yang cantik jelita. Dengan panggilan ini Aisyah merasa dihargai, merasa terhormat, terbang dia tinggi, terpuji. Maka para suami ketika manggil istri jangan panggilan yang kaku. Bunda, apalagi Umi. Ini panggilan kacang goreng sudah banyak. Kalau di depan anak boleh, silakan, karena demi mengajarkan supaya anak memanggil ibunya dengan panggilan Bunda, Umi. Tapi ketika berdua, suami dan istri saja, tidak ada anak, panggilan dengan panggilan yang bagus. Kata Imam Ibnu Katsir, baguskan ucapan kalian kepada para istri. Karena sifat wanita itu kan senang dipuji. Kemudian baguskan pula perbuatan dan penampilanmu. Perbuatan berarti akhlak. Bagaimana suami di depan istri membantu pekerjaan rumahnya, maka bukan sebuah aib suami bantu istri. Nabi Muhammad di depan istrinya kalau di rumah, beliau menjahit bajunya yang koyak. Beliau menjahit sepatu talinya yang putus, tali sandal. Tapi begitu azan berkumandang, Nabi langsung berangkat ke masjid seolah-olah tidak kenal istri dan anak. Beliau di depan istrinya menanggalkan posisi jabatannya sebagai pemimpin kaum muslimin. Beliau gak pakai saya itu pimpinan umat Islam. Enggak, di rumah ngapain? Nyuci. Di rumah bantu istri, memerah susu, itu dia lakukan. Apa kata Imam Ibnu Katsir berikutnya? Penampilanmu baguskan. Sebagaimana para suami ingin istrinya tampil cantik, tampil wangi, pakai baju yang layak, bagus, maka demikian pula suami pun di hadapan istrinya dia harus rapi, bagus. Sebagaimana hal itu wajib juga bagi istri, kata Imam Ibnu Katsir. Artinya suami istri harus saling memberikan tabadul mahabbah kalau bahasa fikihnya, bergantian dalam memberikan kecintaan dan kebahagiaan. Berikut ini kami sebutkan akhlak-akhlak suami yang membahagiakan istrinya. 1. Menasehati kebaikan. Suami yang baik, yang bisa membahagiakan istrinya, adalah yang selalu memberikan nasihat kebaikan kepada istri. Nasihat yang berhubungan dengan perkara dunia atau perkara akhirat. Akhlak kedua yang membahagiakan istri, akhlak suami yang membahagiakan istri adalah mudah memaafkan. Perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada batu-batu kerikil yang menghalangi perjalanan rumah tangga kita. Terlebih lagi di awal-awal pernikahan, belum saling kenal, belum tahu karakter masing-masing. Maka pasangan suami istri bila mudah memaafkan, insya Allah rumah tangganya bahagia. Kalau berantem, selisih paham, jangan lama-lama. Suami memaafkan, istri pun melupakan kesalahan suami, memaafkan, saling memberi maaf. Suami yang baik lupakan kekurangan istri ini. Ingat kebaikannya. Apa kebaikan istri? Dia melahirkan anak-anakku. Dia sergap itu apa? Rajin. Ya, bersih-bersih rumah, nyuci, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, nyapu sini. Itu ingat kebaikannya. Jangan ingat gak bisa masaknya. Akhlak ketiga, akhlak suami yang membahagiakan istrinya adalah penyabar. Banyak sabar, penyabar. Seorang suami
butuh kesabaran yang ekstra dalam menjalani rumah tangga. Kesabaran menghadapi tingkah laku anak-anak kita. Kesabaran dalam menyikapi kekurangan istri. Kesabaran dalam menerima kesulitan hidup. Maka saudara-saudariku, apabila suami punya sifat sabar, tidak emosi, kuat menghadapi kesulitan, ini akan menjadi obat kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Akhlak keempat, akhlak suami yang membahagiakan istrinya, soleh dan memiliki ilmu agama. Suami yang soleh, suami yang punya ilmu agama, idaman harapan seluruh wanita. Rasulullah SAW mengajarkan para wanita agar tidak menolak lamaran laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya. Dengan ilmu agama, roda perjalanan rumah tangga akan berjalan dengan baik. Dengan kesolehan, anak-anak keturunan kita insya Allah juga menjadi anak-anak yang menyejukkan mata karena bapak ibunya soleh. Yang terakhir, akhlak suami yang membahagiakan istrinya adalah yang tidak sombong. Seorang suami memiliki tingkatan lebih tinggi dari istrinya berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa suami punya satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Artinya posisi suami itu lebih tinggi dibandingkan istrinya. Namun posisi ini tidak menjadikan para suami congkak, sombong di depan istri. Jangan dia sering mengungkit-ungkit. Saya kan yang cari rezeki, saya yang banting tulang, peras keringat. Sombong dengan semuanya. Saya yang beliin rumah, beli kendaraan. Tidak. Tapi suami harus tetap rendah hati di depan istrinya. Dia tidak sombong dengan apa yang sudah Allah berikan, karena pada hakikatnya yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah. Dia tetap mengajak istrinya untuk berhidup bersama. Dia tetap untuk membahagiakan istrinya, tidak sombong dengan apa yang sudah didapat selama ini dari suaminya. Dengan ketidaksombongan ini, maka suami akan mau membantu istri. Ketika istri baru melahirkan, bergantian di waktu malam untuk begadang, ketika bayi menangis, anak kita menangis, dia tanggalkan pangkat-pangkat dunia yang sudah dia punya demi membahagiakan istri. Dan kita berlindung dari akhlak yang tercela, akhlak yang mungkar. Tidak ada yang menjauhkan kita dari akhlak tercela kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.